Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta eh, acara Bincang-Bincang Versi. Hari ini kita kedatangan tamu Dr. Siti. Beliau bekerja di Rumah Sakit Persahabatan. Sehari-hari beliau banyak melatih untuk pasien-pasien pasca COVID-19. Beliau lulusan dari Universitas Indonesia dan sekarang bekerja di Rumah Sakit Persahabatan. Selamat malam, Dr. Siti. Selamat malam, Dr. Kusmedi. Ya, baik, Dr. Siti. Banyak pertanyaan, Dr. Siti. Apakah kalau orang itu sakit COVID, kemudian dia harus dirawat, tentunya ada banyak kriteria ya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, sampai dengan kritis. Itu kira-kira dia bisa sembuh sempurna atau dia mempunyai gejala sisa ya terhadap kondisi itu? Terkait dengan ini ya dok, pasien pasca COVID ya dok. Pasien COVID ya. Setelah COVID yang kami melihat paling banyak dari pasien, karena di Persahabatan tim rehabilitasi masuk sejak di IGD dok, karena kami mengajarkan mereka untuk tengkurap. Jadi dari IGD itu sudah dipegang rehab ya? Iya, rehab masuk untuk edukasi prone, karena percuma kalau kita berikan oksigen kalau alveolnya nggak dikembangkan. Jadi untuk lung recruitment kami mengajarkan tengkurap. Itu yang bisa kami kerjakan untuk mensupport sejawat kami lainnya. Oh, jadi dengan dia tengkurap itu butir-butir alveol yang di paru-paru itu dia terbuka ya? Ya, balon-balon udaranya lebih ngembang. Jadi ibaratnya kalau diisi oksigen ya dompetnya terbuka, ada yang menangkap. Iya. Jadi tidak sempat dia melempet begitu ya? Jadi nggak kolab, nggak ngempes. Nggak kolab, sempes gitu ya. Terus kalau dari tadi yang pertanyaannya bahwa apakah dia itu bisa sembuh sempurna atau ada gejala sisa ya? Iya, jadi yang kami hadapi sampai post-COVID-nya dok, gejala sisa yang paling banyak itu cepet capek. 58% lah, sekitar separuh lebih itu keluhnya capek dok. Saya dulu bisa nyanyi satu album, sekarang satu lagu aja capek gitu. Jadi kelelahannya lebih cepat gitu dok, nomor satu itu. Kalau itu yang nomor satu ya, tapi ada juga katanya yang mengeluh sakit kepala, apa benar ya? Iya dok, jadi ada juga yang gejala kan karena ada sisa-sisa peradangan kemarin karena terkait dengan infeksinya itu, jadi masih ada konslet-konslet radang-radang di beberapa sendi, beberapa yang tersisa di saluran nafas, berarti bikin batuk dok, batuknya sering batuk kering, ada juga batuk berdahak tapi kok nggak keluar, jadi kayak orang gangguan nafas kronis gitu dok, jadi dahaknya kok ada terus gitu, ada beberapa begitu. Terus ada juga yang keluhan di sendi-sendi atau otot, karena mungkin kan kurang oksigen lama, gitu. Jadi otot-ototnya nyeri banyak juga dok. Jadi akhirnya bisa menimbulkan psikis juga ya terhadap hal-hal itu tadi ya? Iya dok, dari awal sejak terkena dinyatakan dia PCR positif juga udah hantaman psikologis yang luar biasa pasti buat pasien. Kalau artinya begini, kalau misalnya ada orang yang baru kena gitu ya, tadi kan tidak semua sih ya, di rumah sakit tidak semua yang memulai dengan rehab ya kan, ada beberapa saja mungkin rumah sakit yang seperti itu. Kemudian dianjurkan dia untuk tengkurap seperti itu ya. Nah, apalagi yang harus dilakukan oleh pasien supaya kalau nanti dia itu sembuh, dia bisa sembuh dengan baik maksimal gitu ya dok ya. Ya, maksimal. Menyambung pertanyaan Dr. Kusmedi sebelumnya, apakah bisa sembuh sempurna gitu ya dok? Kalau sembuh secara fungsional, perbaikan dia kembali ke aktivitas awalnya tergantung dari derajat errornya atau derajat kerusakannya di badannya.
Kalau misalnya kerusakannya sedang masih bisa dikejar, tapi kalau kerusakannya berat dikejarnya bertahap karena kan tubuh harus menyesuaikan kembali, ini kayak tentara pulang perang, jadi betul-betul disesuaikan bertahap. Untuk apa yang harus dikerjakan, kalau di kami jelas deteksi dini ya Dok, dari pertama tolong dikembangkan paru-parunya, dijaga jangan menyerah sakit terus imobilisasi atau baring aja gitu. Karena di kita ini kan seringnya pasien itu seperti raja ya Dok. Jadi bobo aja udah dilayani, tidur gitu. Jadi mungkin nggak hanya COVID, mungkin sakitnya mungkin hanya di ujung tangan tapi tiduran seharian. Memang tidak biasa aktif. Nah, jadi memang kami harapkan sih aktivitasnya tapi ya bukan kelebihan. Aku nggak apa-apa harus aku aktif banget selama dirawat. Kan ada happy hipoksia ya Dok. Dia tidak mengenali sesaknya. Jadi kami biasanya mengajari pasien untuk coba dihitung nafasnya. Nah, gitu. Jadi namanya breath count test kalau di rehab Dok. Dihitung nafasnya. Kalau dalam tarikan nafas, kemudian dalam satu tarikan dia buang nafas sambil menghitung deret ukur secara terus-terusan deret angkanya tuh dia terus-terusan bisa lebih dari 15 atau 20, biasanya saturasinya 95 ke atas Dok. Oh gitu ya. Jadi baru tahu saya kalau bisa menghitung dengan cara seperti itu ya. Jadi dia menarik nafasnya, kemudian ditahan, menghitung sampai hitungan 15 itu baru. Ya, tapi waktu mengeluarkan deret hitung itu sambil teriak Dok. Jadi nggak mungkin menahan napas. Jadi tarik nafas maksimal saja, kemudian dibuang sambil menghitung. Jadi kalau saya contohkan tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Itu udah pasti itu 100 kali ya, bukan 95. Iya Dok, tapi itu untuk latihan. Bahkan saya juga sering mengajarkan ke teman-teman nakes karena kami kan dengan APD level 3 itu lumayan sedikit oksigennya. Ya, jadi hampir sama pasien kondisinya. Untuk kami mengukur kemampuan, jangan sampai tahu-tahu kekurangan oksigen gelap terus pingsan gitu kan. Kita menjelaskan sinkop ke pasien begitu. Hati-hati gelodak nanti jatuh gitu, tahu-tahu gelap gitu. Seperti orang nggak pernah upacara terus disuruh upacara kan gitu. Kalau kami menjelaskan ke pasien biasanya begitu. Dr. Yanuar ada pertanyaan? Ada. Baik, makasih Pak Kusmedi. Selamat malam Dr. Siti. Aduh, senang sekali hari ini bisa ketemu ahlinya. Kita selama ini cuma tahunya kalau COVID kan konsentrasinya cuma hanya obat. Ternyata banyak hal yang lebih berperan daripada obat. Ya, jadi mungkin di persahabatan tim soalnya. Jadi yang medikamentosa sendiri, yang non medikamentosa juga. Betul. Makanya sangat berguna. Mungkin ini teman-teman yang mendengar acara ini pasti bisa sangat bermanfaat. Mungkin Dr. Siti saya mau nanya, kan kebetulan kalau kami kan banyak sekali berhubungan dengan ibu-ibu hamil, ya kan? Karena kan saya kan dokter kandungan, jadi banyak ibu hamil. Itu apakah ada perbedaan? Apakah ada pelatihan khusus lagi? Tadi dokter katakan harus prone. Nah, orang hamil gimana mau prone, Dok? Nah, kemudian dia nggak mungkin orang hamil bisa tengkurap. Apa mungkin dia setengah posisi saja, itu loh. Kira-kira gimana, Dok? Karena khusus untuk orang ibu hamil. Baik, kami sebut itu modified prone Dok, atau prone dimodifikasi karena intinya kan kami mau membebaskan punggung bagian belakang agar atau kantung-kantung udaranya itu bisa mekar karena sifatnya gas kan maunya di atas gitu. Jadi miring tapi miringnya mau tengkurap Dok, kayak posisi miring mantapnya ibu hamil. Karena yang kami hadapi nggak hanya ibu hamil, bapak hamil pun banyak Dok. Yang perutnya besar, Jadi mau tidak mau miringnya pun begitu, tapi posisi punggungnya harus menuju tengkurap. Jadi dikasih kesempatan kantong-kantong udaranya itu untuk mekar. Berarti bagian tubuh atas tetap maksimal tengkurapnya, cuma bagian tubuh bawah mungkin setengah tengkurap. Fungsinya tetap sama ya, modifikasi. Modifikasi itu. Dok, boleh tanya, kira-kira ibu-ibu kan akan atau secara umum ya, baik ibu hamil atau pasien lain, mereka akut posisi tengkurap itu berapa lama Dok yang harus mereka lakukan? Kalau yang dikatakan di jurnal sama observasi kami ya Dok, jadi posisi saturasinya itu stabil kalau dia bisa mampu mengerjakan 2 jam non-stop Dok. Jadi posisi tengkurap tuh selama 2 jam? 2 jam non-stop. Kalau posisinya nyaman, dia tahan Dok.
Jadi kalau kami selalu ikan tengkurap karena kita manusia yang punya perasaan di badan. Jadi kalau dipaksa pasti nggak nyaman. Kalau dia nggak nyaman atau menolak, itu nanti saturasinya turun. Bisa karena dia makin cemas, dia takut sesak, dadanya ketekan gitu. Jadi kami selalu infokan, Bapak, Ibu, kami akan tengkurapkan, tapi kami ganjal di pinggul, bukan di dada. Berbeda dengan setting yang di ICU ya Dok, kalau ICU kan banyak alat di depan, jadi ganjalannya di atas, dominan. Cuma kalau di ruang rawat, itu kan adanya satu bantal, satu selimut biasanya. Jadi kami gunakan bantalnya, kami letakkan di pinggul, karena otot nafas kita yang paling tebal, yang namanya diafragma yang paling besar itu kan iga terakhir. Kami ajarkan pasien pegang iganya, kaku enggak gitu. Kalau kaku ototmu juga capek gitu Dok. Jadi diganjal, posisinya jadi tengkurap tapi agak nekuk sedikit kayak nekuk paha gitu ya Dok. Karena otot yang nekukin paha yang kalau di kedokteran dikenal sebagai iliopsoas itu tumpang tindih sama diafragma. Jadi kalau dia dilenturkan, diafragmanya enak bekerjanya. Oke, baik dokter. Bahkan jadi banyak pengalaman. Terus itu Dok, kalau seandainya dirawat, kalau seandainya pasien yang tidak dirawat, mungkin pasiennya di isoman di rumah. Iya Dok. Nah, apakah mereka ada gerakan lain Dok selain untuk yang prone? Apakah mereka ada latihan pernafasan lain untuk sehari-hari mereka di rumah? Gimana Dok? Baik. Ada Dok, kami di Rumah Sakit Persahabatan juga menyusun suatu paket latihan, bisa dikerjakan oleh yang isoman di rumah sakit ataupun post Covid. Intinya itu adalah gerakan-gerakan yang memobilisasi atau menggerakkan sangkar dada, tempat paru-paru ditempatkan Dok. Jadi dia harus longgar. Lehernya harus longgar, pundaknya harus longgar, pinggulnya. Jadi ada tarik nafas, buang, kemudian ini mutar Dok, nggak boleh kaku gitu. Kemudian buang nafas, tarik nafas, ngaturnya bagaimana kemudian stretching leher, stretching semua tangan dan rongga dada dimekarkan, itu ada. Ada di kanal resminya Rumah Sakit Persahabatan juga ada. Ya itu berarti kan Dok, itu berarti kan lebih arah ke olahraga buat kardio respirasinya Iya ya. Dok, untuk sangkar dadanya. Dadanya. Tapi kalau untuk masyarakat awam kan banyak juga tahu bahwa harus ada olahraga kecil katanya. Iya. Apakah boleh juga dibandingkan olahraga kecil dengan lari-lari segala macam itu boleh nggak? Biasanya kami minta tolong dimonitor kadar saturasi oksigennya dokter. Kalau memang punya pengukur saturasi yang dijepit di tangan atau finger pulse oximetry, monggo silahkan. Usahakan jangan di bawah 94, karena saat kita bergerak atau dengan aktivitas yang lebih berat itu pasti drop, karena permintaan oksigen ke badan lebih tinggi. Oh ya, berarti kalau memang saturasinya turun, kalau ini sebaiknya tidak olahraga berat ya. Dia hanya nafas saja. Nafas Dominan di latihan nafas saja supaya parunya ngembang gitu. Karena ini kan bikin paru nguncup gitu. Ya, Itu baik, makasih Dok. Banyak sekali pengalaman tambahan ini. Mungkin para pendengar acara bincang-bincang ini juga bisa menambah wawasan. Mungkin teman kita Pak Dodi kebetulan mungkin punya pengalaman khusus kali ya Pak Dodi. Kadang mungkin Pak Dodi kita penyintas ya, jadi dia kayaknya punya testimoni mungkin untuk cerita tentang olahraga, tentang pernafasannya. Mungkin Pak Dodi bisa bagi-bagi testimoninya Pak Dodi. Ya, pada waktu itu memang saya dianjurkan untuk proning tadi. Iya. Cuman memang berat gitu loh untuk melakukan itu. Waduh. Berat. Karena belum biasa. Kalau 2 jam nggak mungkin lah kayaknya gitu. Paling setengah jam paling udah nggak kuat. Jadi tapi keinginan untuk itu tuh karena dikasih tahu dokternya begitu kan, tapi memang lebih enak kalau sudah proning, lebih enak gitu loh situasinya. Nah saya malah sisanya nih ada fibrosis itu Dok. Ya, fibrosis iya, itu pertanyaan saya apakah hilang apa enggak, apa jadi penyakit terus atau gimana itu gitu loh. Iya, baik Pak Dodi. Jadi pentingnya proning salah satunya itu Pak, karena proning itu kalau direhab itu stretching kantong udara, atau yang kita stretching adalah alveolnya. Kalau alveolnya kadung kempes, kemudian ada jaringan penyembuhan karena jaringan parut. Nah, setelah jadi kena COVID tadi jadinya kadung kempes terus gitu. Makanya orang yang prone-nya rajin, fibrotiknya pasti lebih sedikit.
Itu yang dari awal kami selalu, Pak, Bu, PR kita nggak sekarang aja loh, dari IGD kita bilangnya begitu. Nggak hanya COVID yang kami takuti, nanti setelah COVID-nya ini PR-nya banyak banget gitu. Tolong dari sekarang bantu kami, karena kami nggak bisa bantu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu juga nggak bantu kami, karena ini paru punya Anda gitu, bukan punya kami. Kami terima servis tapi nggak terima bongkar ganti onderdil. Jadi, nah kalau sudah terjadi fibrosis bagaimana? Tetap bisa di-stretch Bapak. Mungkin Pak Dodi agak kaku ya otot punggungnya, jadi susah untuk prone. Kadang-kadang kami juga berikan obat-obat untuk ngelemesin otot. Kita kerjasama dengan sejawat yang lain, bantu saya dong supaya ototnya tidak terlalu kaku gitu. Jadi bisa kita tengkurapkan dengan lebih nyaman dan pasien itu tahu nanti kalau tidak bisa tengkurap otomatis modifikasi dengan cara miring ke arah tengkurap. Tapi sebelum kalau masih kaku ya harus latihan diulur tadi Pak Dodi. Jadi bagaimana stretching semua panjangnya yang membentuk sangkar dada itu diulur semua otot-ototnya supaya dia tengkurapnya lebih nyaman. Karena diafragma tadi otot nafas kita yang terbesar sama otot yang memegang sangkar badan atau apa ya kita sebut sebagai titik tumpu badan, tengah-tengahnya badan manusia itu pinggang, tulang lumbar. Itu juga tempat nempelnya si diafragma. Makanya banyak orang sakit pinggang kumat waktu kena COVID. Karena ini Dok, karena rebutan nih diafragma mau disuruh megangin pinggang apa mau suruh nafas gitu. Kalau dia enggak mau tengkurap berarti diafragmanya dalam posisi duduk itu kan nafasnya narik nafas turun buang nafasnya ngelawan gravitasi. Berarti Dok sebenarnya kalau di sehari-hari di lapangan di rumah sakit maupun pasien-pasien isoman di rumah, kalau saat datangnya sesek mungkin pasien rasanya ketakutan, rasanya galau ya, resah karena dia sesek. Tapi sebenarnya mungkin pada kesempatan ini juga kita harus katakan bahwa sebenarnya pasien nggak perlu galau ya, nggak perlu risah karena ada gerakan-gerakan yang bisa mengurangi rasa seseknya. Jadi mungkin kalau ada teman-teman nanti yang mengalami rasa sesek kena COVID, sebenarnya pertama nggak perlu risau dulu, lakukan olahraga-olahraga yang tadi dokter katakan supaya itu sangat membantu pernafasannya. Mungkin rasa sesek yang dirasakan bisa cepat bisa berkurang karena saturasi akan naik. Terima kasih dokter, terima kasih Pak Kus, dapat banyak tambahan ilmu ini malam ini. Sama-sama. Dokter Siti, pasti kan ada tingkatan ya, artinya ada yang kena orang muda, ada mungkin yang tengah, ada yang geriatrik gitu ya, apalagi geriatrik kan cukup banyak yang terserang COVID ini. Iya Dok. Saya pengen nanya untuk geriatrik tentunya senam-senam itu pasti berat ya. Apa ada tips khusus yang untuk geriatrik supaya dia juga maksudnya jangan sampai nanti begitu sembuh dia harus melakukan olahraga itu dia sendiri nggak kuat gitu. Jadi apa sih tipsnya untuk itu? Ya, terima kasih Dok. Intinya menggunakan otot sedikit mungkin Dok, karena kalau otot jadi konsentrasi ke nafas, kalau ke geriatri, kalau dia bisa aktiviti untuk sehari-hari di tempat tidur dulu, itu mandiri itu sudah bagus untuk kami. Karena latihan berikutnya setelah nafas itu ada latihan duduk berdiri Dok. Duduk berdiri dari tempat tidur itu belum tentu yang geriatri atau yang sepuh itu kalah, belum tentu karena mereka patuh Dok sama kami. Justru patuh ya. Justru konsisten, justru yang susah ngajari yang muda Dok. Oh gitu. Karena mereka ini patuh betulan, jadi yang kita minta miring juga miring gitu. Kita karena tidak bisa tengkurap, jadi beliau miring yang menuju tengkurap, beliau yang sustain kerjakan. Dokter sampai berapa lama? Karena di ruangan mungkin hanya mendengar suara azan Dok. Jadi kalau habis makan, kira-kira dia enak, kami suruh miring. Kalau dari zuhur akan ada azan asar, itu pasti 2 jam. Gitu. Nanti kalau udah selesai aktivitasnya kemudian dia miring lagi atau tiduran, azan lagi maghrib pasti 2 jam. Itu jadi mereka tuh malah lebih patuh mengerjakan itu. Dan bagus buat kami untuk prediksi untuk nanti dia duduk berdiri Dok. Kami ada uji sebelum kita keluarkan dari tempat tidur untuk jalan-jalan. Namanya uji. Iya Dok. Duduk berdiri karena otot-otot itu sering hilang kalau dia berbaring lebih dari 5 hari. Jadi otot paha, otot-otot bokong ya Dok, jadinya itu tepos lah gampangannya gitu. Jadi kalau nggak bisa duduk berdiri, dia berjalan berat, naik turun tangga juga akan berat.
Jadi kami biasanya memberikan uji duduk berdiri sambil pasang saturasi kalau memang ada saturasi, dan kita minta mereka yang hitung dalam 30 detik berapa mampunya. Karena normal cut off point untuk orang tua di atas 10. Jadi kalau dia bisa di atas 10, bisa, kalau cuma jalan ke kamar mandi insya Allah aman gitu. Tapi kalau enggak nyampe, kita infokan tuh, Bapak duduk berdiri aja nggak sampai segitu. Nadinya seberapa, saturasinya berapa. Jadi beliau lihat bagaimana penilaian, pengukuran, nggak pakai perasaan gitu, Dok. Jadi Kalau iya betul. bahaya hipoksia pada muda, tapi kalau geriatri kan memang dia sudah karena penurunan ya, Dok. Jadi sensornya kurang baik. Jadi itu yang kita harus khawatir, hati-hati gitu sama beliau. Kalau seperti orang tua gitu yang misalnya akhirnya dia nggak kuat dengan pelatihan fisik yang semacam itu, ada alat nggak yang bisa untuk membantu atau bisa dibantu oleh orang lain untuk dia melakukan itu? Bisa dibantu juga, karena kan tadi kembali lagi otot nafas kita atau diafragma itu kan deketan sama otot core ya, Dok, otot pinggang. Jadi dekat banget dengan iliosoas atau otot-otot yang menggerakkan paha. Jadi kalau dia kayak naik sepeda di tempat tidur atau dia cuma tarik kakinya, luruskan lagi tungkainya sambil diatur dengan nafasnya, itu melatih juga otot nafasnya tapi sambil tiduran, Dok. Gitu, itu aman. Jadi sliding gitu kakinya, geser, tarik nafas, kakinya tekuk, luruskan sambil buang nafas, bergantian. Kenapa bergantian? Bapak kan nanti jalannya bergantian. Jadi untuk koordinasinya, latihan pelan-pelan. Kalau nyaman nanti dia tahu bagaimana menggerakkan, Dok, ngatur nafasnya. Karena tarik nafas, kemudian waktu bergerak dia sambil membuang nafas. Jadi kita sebutnya sih energi konservasi, hemat energi gitu. Sampai berapa ya keberhasilannya pada orang tua-tua itu, maksudnya sampai dia masuk rawat kemudian keluar kan rata-rata sekitar 2 sampai dengan 3 minggu ya. Itu kira-kira pada 3 minggu itu dia sudah bisa mencapai semua itu kalau dia tertib mau melakukan itu semuanya. Bisa, Dok. Dan kalau dia tidak tertib melakukan itu, kira-kira apa akibatnya itu? Yang agak repot tuh kalau mungkin orang dengan usia lanjut dan berat badan berlebih, itu yang agak berat. Ya, jadi beliau kan harus mengangkat yang berat. Jadi kami ajarkan beliau untuk berpindah tempat. Jadi memudahkan yang menggunakan kursi roda gitu. Tapi kami tetap menghormati beliau karena biasanya yang senior ini kan tidak mau beliau dianggap tidak mampu. Jadi kami selalu menginfokan, Bapak, kita lihat yuk kalau memang jantungnya mengizinkan Bapak berdiri, saya berdirikan gitu. Tapi kita uji sampai mana, jangan sampai bensinnya habis sebelum sampai tujuan gitu. Jadi beliau yang menilai, oh dia lihat, oh rapotku bagus, boleh jalan, Dok, boleh coba, tapi tetap berpegangan. Karena beberapa post COVID ada vertigo, Dok. Goyang ya, balance. Sebagai ortostatik ya. Iya, betul. Ortostatik. Ini ya, hipotension, Dok, bisa juga. Ya. Bu Alius ini dia manajemen di rumah sakit Keramat 128. Pasiennya dia juga banyak banget itu pasien-pasien. Iya, pasti. COVID-nya gitu. Ada pertanyaan Bu Alius mungkin yang sulit dilakukan selama ini? Baik, terima kasih Dr. Kusmedi. Aduh, senangnya komunikasi sama Dr. Siti, yang ada tuh perasaan nyaman dan happy. Ketemu dokternya aja udah happy banget, Dok. Aduh. Sesaknya langsung hilang. Langsung hilang sesaknya, enak sekali. Dok, pada pasien asma ya, asma kan kalau kena COVID itu parah ya. Iya. Nah, kalau misalnya sebaiknya pada pasien asma ketika misalnya gejalanya masih ringan tuh apa yang harus dilakukan di rumah? Kemudian kalau di rumah sakit pas kondisinya sesak berat seperti apa? Kemudian ketika mereka pulang post COVID, adakah latihan-latihan khusus yang perlu kita berikan? Dok, mungkin nanti ada sedikit pelatihan, tadi saya ngebayang yang dokter sampaikan, yang tadi real tuh pelatihan nafas yang baik, kayak misalnya tadi yang 1 sampai 20, berarti 95%. Hitung ya. Iya, hitung-hitung. Ada bentuk lain yang bisa kita praktekkan yang misalnya dalam kegiatan sehari-hari ini, Dok, kan tentunya
kalau kita di kantor duduk, terus kemudian gimana supaya kita tetap paru-paru kita juga tetap sehat. Ada, baik Ibu, terima kasih. Jadi ada cara untuk latihan pernafasan yang tipe hemat ya kalau kami bilang, kan nggak semua orang bisa melakukan seluruh gerakan yang kami buat di dalam serial video tersebut. Kami sebut karena di awal yang kalau memang terkena PCR positif itu nafas panjang nggak bisa Ibu. Pasti batuk, kalau enggak nyaman, tercekik karena memang sudah mulai ada inflamasi atau peradangan di paru-parunya. Jadi untuk ngembang sulit. Kalau memang COVID, ngembangnya sulit karena dia restriksi atau penyakit jaringan. Jadi kantong-kantong udaranya nggak bisa ngembang. Kalau asma nggak bisa ngempes. Jadi karena ada udara-udara yang terjebak sehingga nggak bisa keluar dari jalan nafas. Kalau ini dikombinasikan memang akan repot karena buang sama narik sulit gitu. Tapi apabila bukan pada pasien asma atau asma ringan yang sedang tidak dalam serangan, karena pasien asma yang tidak sedang serangan itu seperti orang biasa, tidak ada masalah gitu. Jadi kami lakukan breathtaking, tarik nafas bertahap. Jadi kantong udara itu dibuka pelan-pelan kayak kita mompa itu dipompa dikit-dikit set set set. Jadi saya akan contohkan cara breathtaking itu seperti ini. Tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, tahan, baru buang. Jadi tarik nafas, buang. Gitu. Tarik nafas yang awal dengan thoracic breathing biasa. Tapi kalau pasiennya sudah bisa, kemudian baru selanjutnya kita ajari nafas dengan perut. Karena tidak semua orang bisa nafas dengan perut. Paling mudah nafas dengan perut kalau ditengkurapkan. Karena dadanya ketahan, mau tidak mau diafragma atau nafas yang besar itu ngembang ke samping. Begitu Ibu, kalau dari saya. Kalau orang asma, ada tambahan apa? Push sleep untuk yang asma atau PPOK atau penyakit yang susah mengeluarkan oksigen karena di dalam banyak yang terjebak, mungkin pada perokok lama atau pada pasien dengan asmatik yang mengi gitu, yang bunyi nafasnya, kami lakukan push sleep breathing. Jadi buang nafasnya dibantu dengan cara dibuat turbulensi untuk buka saluran nafas dengan cara ngeluarin nafasnya seperti bersiul tapi tidak keluar suara. Jadi tarik nafas biasa dari hidung, buang dari mulut seperti bersiul. Itu kami kenal sebagai push sleep breathing. Sampai kapan? Dia akan ngerasa nyaman. Kalau dia sudah nyaman, sudah. Begitu Ibu dari saya. Oke, sekali tadi udah sambil contohin. Sambil praktek. Iya. Kayaknya banyak sekali yang harus kita belajar. Itu masa Sederhana Dok, tapi itu nyaman, membuat kita juga kan, kita mungkin penat sehari-hari, apalagi di era pandemi banyak duduk diam di tempat dan aktivitasnya daring, itu pasti kan diafragma juga letih ngelawan gravitasi seharian. Kami biasa ingatkan, coba deh kalau udah mulai ngantuk itu CO2-nya sudah mulai nambah, zat lemas di badan capek, push sleep deh, buang. Gitu. Jadi buang dulu CO2-nya. Habis itu diisi lagi yang bagus dengan zat yang segar. Jadi oksigen masuk, pelan-pelan aja breathtaking. Buang. Pakai masker gitu nggak apa-apa tuh Dok? Nggak apa-apa Dok, saya kerjakan Dok dalam masker 95 karena itu membuat saya bertahan dengan oksigen rendah. Kan posisi saya jadi sama dengan pasien COVID Dok. Iya. Jadi sama-sama bengep. Artinya dengan adanya masker itu kita juga juga, ngirit oksigen juga ya. Artinya iya, Dok. Kalau dulu kita butuh oksigen mungkin 1 liter, sekarang mungkin setengah liter aja juga cukup ya karena sudah berlatih dengan biasa. Adaptasi ya Dok. Kalau pakai masker CO2-nya dikeluarin gitu kembali ketarik lagi nggak sih Dok? Gak apa-apa, itu saya sama dengan rebreathing mask Dok. Kita kan memang begitu kita kerjakan, kita buang kan, kalau kita nggak buang juga tetap akan kita terbuang, tapi kalau di dalam badan lebih nggak enak lagi. Kalau di masker tertahan tidak apa-apa kan, nanti kan kita akan, tubuh kita sangat pintar untuk selected memilih. Nah, kan saya bisa bayangkan, oke, kalau orang tua dia mungkin masih ada sebuah ketakutan ya kalau nanti dia tidak bisa bernafas dengan baik gitu ya. Nah, sekarang kalau pada anak-anak
ini pasti lebih susah lagi kan, karena anak-anak tidak bisa dikontrol perilakunya terhadap hal yang semacam itu. Gimana dokter merawat anak-anak untuk mempertahankan pernapasannya itu? Disuruh bobok nungging dong. Oh gitu. Pakai guling. Udah, anak-anak kalau disuruh nungging pinter. Fitrahnya anak-anak bobo itu kan kayak nungging begitu dok, nyungsep. Otomatis itu prone dalam versi anak-anak yang badannya masih lentur. Dan disesuaikan dengan perkembangan anak. Kan anak ada yang baru bisa duduk mungkin, ada yang mungkin masih kecil, ya kita miringkan, nggak apa-apa, di tengkurapan lebih enak. Tapi posisi kayak katak ya dok, kan memang anak-anak di dalam rahim begitu. Jadi dia pasti akan nyaman kalau dipakai posisi fetus. Otot-ototnya masih lentur, lemas ya, masih lentur. Beda dengan yang geriatrik tadi, ototnya lebih keras ya. Iya, jadi fibrosis terhadap itu. Iya, menghadapi yang satunya tumbuh kembang, satunya tumbuh surut. Ya. Ini kita baru bicara tentang nafas, ya kan? Tapi kan masih banyak lagi tadi seperti yang keluhannya pusing, kemudian ada ortostatik hipotensi. Bagaimana kita mengajarkan hal tersebut kepada mereka-mereka yang sehabis COVID itu? Karena saya tuh berpikirnya luas gitu ya, artinya manakala kita nanti banyak orang COVID yang bisa disembuhkan, kan 85% sembuh dengan sendirinya ya, tetapi kemudian mereka itu mempunyai sequelae atau sisa yang seperti itu, berarti kan nanti orang-orang dengan gangguan pernafasan itu akan lebih banyak lagi gitu ya. Apalagi kita kalau melihat angka TBC kita kan cukup tinggi. Saya cuma berpikir bahwa udah pasti orang Indonesia itu paru-parunya rata-rata kurang sehat ya kan. Nah sehingga dengan adanya ditambah lagi dengan penyakit ini, penyakit PPOK itu jadi akan banyak ya. PPOK banyak karena memang ini ya dok, polusi juga tinggi, mungkin angka merokok juga tinggi, itu yang masih menyebabkan PPOK. Tapi kalau pasca COVID lebih ke arah paru susah mengembang, jadi penyakit restriksi dok. Makanya fibrotik yang berketerusan atau jaringan parut yang tambah jadi, yang dikenal sebagai interstitial lung disease, atau parunya jadi keras, mengkeret gitu. Kalau di ronsen putih semua tetap padahal udah nggak ada peradangan gitu, jadi susah ngembang, itu yang memang harus dilatih untuk dikembangkan. Cuma kami biasanya minta pasien karena berbeda dok, sekarang banyak juga yang keluhannya muncul gejala otonom, jadi kok setelah COVID itu selesai dok kok saya jadi anyang-anyangan, kok setelah COVID selesai kok saya jadi pendengaran tetap nggak enak. Ada yang pelupa lagi. Iya, brain fog banyak dok, sekitar mungkin 20% lumayan susah konsentrasi. Tapi balik-baliknya ke oksigenasi dok. Jadi jangan sudah selesai latihan, jangan selesai sembuh dinyatakan PCR negatif terus nggak mau latihan. Karena post COVID, pasca COVID itu setelah sebulan tuh malah makin jadi gitu, karena diabaikan, kita makin mengkeret, jadi fungsinya turun. Jadi tolong jangan mengabaikan, tetap latih terus untuk oksigenasinya, begitu dok. Jadi dengan latihan. Kalau mereka yang isolasi mandiri, apa yang dokter sarankan kepada mereka yang isolasi mandiri di rumah-rumah itu? Ya, baik dok. Biasanya tetap kami menyarankan monitoring dok, terutama di hari kelima. Di akhir dari minggu pertama itu kita kan tidak tahu apa yang terjadi di badan kita karena adanya tertipu oleh gejala COVID karena happy hypoxia. Jadi tetap kalau punya saturasi, tetap saya minta hitung nafas. Kalau saturasinya bagus, nadinya naik, hitung nafasnya nggak nyampe 20-an, parunya mulai mengkeret. Tapi kompensasi, berusaha tetap mompa supaya oksigennya naik. Nah itu tolong ronsen kalau punya akses ke foto ronsen kayak gitu dok, karena kemungkinan ada sesuatu atau pneumonia jalan ada gitu. Terus kalau ada akses lapor ke vaskes terdekat karena sesuatu terjadi di badannya. Memang ini harus didengarkan badan dok, karena sering mungkin kita manusia modern ini mengabaikan badan, pegal dilawan, ngantuk dilawan karena pekerjaan, karena beban kerja, tapi tubuh kita kan tidak bisa melawan jam biologis.
jam Nah, healing gitu. untuk mempertahankan agar paru-parunya itu terjaga, kan mereka melakukan berjemur biasanya ya. Nah, sambil berjemur ada latihan pernafasan yang bisa diberikan untuk itu. Bagaimana mereka melatih nafasnya itu? Karena kan tidak banyak orang menceritakan hal itu kepada masyarakat. Jadi masyarakat juga kurang mendapatkan informasi tentang hal ini. Baik Dok, jadi memang kalau kami sih di Persahabatan punya ini ya Dok, media sosial dari YouTube resmi yang memang ada video latihan pernafasan. Tapi saya lihat juga beberapa rumah sakit sudah membuat program juga, itu bisa dikerjakan. Jadi misalnya latihan apa yang penting, yang tadi saya utarakan kalau jemur jangan diam, tarik tangannya sambil, pokoknya kalau ngangkat sambil tarik kemudian buang gitu. Dilonggarkan, dilenturkan semuanya. Monggo gerakan yang mana yang nyaman. Karena beberapa orang modern yang bekerja di balik meja itu nunduk begitu Dok. Jadi forward head. Jadi kepalanya itu di depan. Itu berat sekali, tengkuknya berat sekali. Jadi untuk yang seperti itu ininya pendek, otot dada depan atau yang kita kenal sebagai pectoralis pendek. Kalau pectoralis pendek, nafasnya lebih berat lagi Dok. Jadi kalau supaya nggak pendek ya diputar. Kalau nunduk ke depan, diputarnya ke belakang. Gitu. Itu sambil dia jemur boleh lakukan rotasi pundaknya diputar gitu sambil tarik nafas buang, tarik nafas buang. Itu kan latihan yang sederhana. Mau dia modifikasi agar lebih berat sedikit naik ke atas, turun atau ke samping silahkan. Intinya untuk membuka otot-otot ini sambil latihan. Disarankan jemurnya sambil duduk, jadinya ototnya tetap istirahat. Kemudian gantian angkat kaki satu, turun lagi, tapi tetap sambil atur nafas. Tarik nafas, angkat, buang nafas, turun gitu. Itu dikerjakan aja lumayan berat itu Dok, kalau dikerjakan masing-masing 10 kali aja setiap dia berjemur. Kalau dibantu dengan berenang, karena kan kalau berenang pasti lebih ringan kan, dia di dalam air seperti itu. Iya. Ya tentunya bukan kolam renang yang untuk umum ya, mungkin kolam renang yang untuk sendiri seperti itu. Bagus Dok, paling bagus. Berenang itu olahraga yang melenturkan otot secara bagus karena hidroterapi istilahnya. Jadi ada masaj ringan dari air ke badan kita, itu melancarkan sirkulasi. Paling ideal memang berenang. Cuma kan di situasi pandemi tidak semua orang mempunyai akses ke kolam renang ya. Iya. Gitu, Oke, menarik sekali ya dari ini masih bagian yang masih kurang disentuh loh Dok. Berarti profesi rehabilitasi punya kewajiban untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat ini. Kalau enggak nanti di hari tuanya masyarakat banyak yang sakit seperti itu tuh kalau tidak dilakukan dengan baik. Pak Yanuar, ada pertanyaan lagi Pak Yanuar. Oh, Pak Yanuar nggak ada. Oke, jadi itu tadi masalah pernafasan Dok. Memang yang umumnya di pernafasan. Tetapi kan ada hal-hal lain seperti kepala tadi ya, pusing. Itu mereka kan mengeluh suka di otot-otot leher itu belakang itu merasa nggak enak seperti itu. Iya Dok, betul. Apa yang dilakukan untuk membuat itu supaya enak? Yang jelas dipanaskan di situ pasti enak ya. Jadi kalau hari pagi itu kita mungkin buka baju untuk dipanaskan seperti itu pasti lebih enak. Tapi mungkin ada tips-tips yang lain untuk itu. Baik Dok. Nomor 1 sih saya selalu meminta untuk kalibrasi postur. Artinya kita menilai dulu badan kita tuh seperti apa kalau nampak samping Dok. Kalau gini kan kita nampak depan nggak kelihatan. Kalau saya nampak samping kelihatan apakah leher saya ke depan, apakah leher saya mundur atau satu arah dengan garis gravitasi. Karena makin dekat dengan garis gravitasi, beban otot-otot tubuh yang menopang makin ringan. Beban diafragma yang jadi titik berat badan di tengah sama di bawah kan tengahnya pinggang Dok, itu juga ringan. Jadi untuk latihan nafas lebih nyaman. Nomor 1 kita minta tolong kalibrasi postur. Caranya nempel aja ke tembok Dok, mundur ke belakang, lihat apa kepalanya nempel nggak kalau pundaknya nempel. Kadang-kadang
pundak nempel, kepalanya masih di sini dok. Masih Jadi depan, ya. iya, jadi forward head, kepalanya ke depan, jadi otot ini pasti tegang luar biasa. Apalagi pada geriatrik ya. Iya dok, Karena makanya posisi dari tulangnya sudah mulai dari struktur ya dok. Ya. Kita minta follow up-nya salah satunya adalah diukur jarak dari occiput ke wall. Jadi jarak antara kepala tulang kepala dengan ke dinding, iya. Kalau dia bisa dekatkan lebih enak. Kalau tidak bisa, ya sudah taruh bantal tipis atau apa, dorong ke belakang sampai maksimal pulang. Jadi latihan isometrik dok, latihan tanpa menggerakkan banyak. Menguatkan otot-otot. Iya, tapi jangan ditahan dengan tangan, nanti tangannya capek. Jadi kasih aja bantal ke tembok atau ke tempat duduk yang ada sandaran tinggi dok, dorong ke belakang, lepas, dorong ke belakang, lepas gitu. Jadi stretching secara tanpa gerakan sendi terlalu banyak. Itu lebih rilis dok, daripada minum obat lebih baik di stretching secara bertahap. Dulu waktu saya sekolah ya, untuk otot-otot leher itu kan sering ada orang yang sering sakit lehernya gitu ya, entah karena cara duduk, entah karena sirkulasinya nggak benar. Itu kan saya dikasih contoh untuk melawan tangan yang ditahankan gitu ya. Gitu dilakukan, itu berarti bisa juga ya dilakukan semacam itu dengan bantuan orang lain. Bisa menahan seperti itu ya. Bisa, tapi kalau nggak ada bantuan orang lain ya tadi dok, pakai bantal aja, kita ke tembok bisa gitu, atau ke sandaran. Duduk miring kalau ke tempat kursi yang panjang kan bisa dok, disarankan gitu. Atau ada counter, kalau itu kan latihan memendekkan dengan kontraksi, tapi bisa juga dibikin capek dok, jadi diangkat sampai maksimal, didiamkan saja sampai batas capek, sampai atur nafas, jatuhkan kembali pelan-pelan. Kiri kanan ya tentunya, iya, bergantian, ganti-ganti. Iya. Nah terus kalau ke depan misalnya tunduk seperti itu dilakukan juga? Tidak latihan menunduk kalau dia sudah forward, iya. Kalau sudah terlalu menunduk ke depan tidak. Makanya kami lebih suka kalibrasi. Ke belakang ya. Ke belakang, nyandar ke tembok saja. Kan nyandar ke tembok nggak apa-apa. Kalau bokongnya sudah nyandar, kita lihat lututnya nyandar nggak, tumitnya nyandar. Mungkin kan ada masalah ya dok di lutut kalau udah usia. Nah, itu keseimbangannya makin nggak terganggu. Nah kalau keseimbangannya terganggu, beban otot yang di perut ini berat untuk nyeimbangin. Diafragmanya pun capek gitu dok. Betul itu memang. Nah itu tadi kan berarti otot-otot leher ya. Iya, nah tadi kan ada kondisi di mana karena mungkin si penderita ini tadinya agak malas, dia kan isolasi mandiri itu kan biar mandiri di rumah ataupun isolasi terpusat itu kan dia harus tetap melakukan kegiatan supaya badannya ketika keluar itu tetap bisa stabil ya. Nah, kalau sampai dia tidak melakukan itu, kemudian tadi terjadi pusing tadi ya, ngeliang gitu ya, ortostatik hipotensi, apa yang dilakukan untuk pasien-pasien ini? Biasanya kami minta dok untuk adaptasi dok, latihan dulu menuju duduk pegangan atau duduk bersandar. Jadi supaya dia adaptasi terhadap gravitasi. Kemudian latihan berdiri di tempat dok, berpegangan atau tidak berpegangan. Kayak tes keseimbangan dok, karena kan dia menumpu betul dan kita lihat efek gravitasi ke dia. Tubuhnya apakah bisa menerima beban berat gravitasi dan kemudian melawannya gitu. Kalau dia kelihatan makin condong, makin goyang, mungkin kita perlu alat bantu. Jadi mungkin dipakaikan walker atau berpegangan, ada rail, dimodifikasi di rumah kalau rumahnya nggak jauh, pegangan kursi juga boleh, mau pegangan payung juga silakan, kan belum tentu semua mau diberikan alat bantu. Tapi kita modifikasi, kalau di ruang rawat biasanya ada satu kursi, kita minta dia untuk berdiri, atau di rumah ada kursi, cari kursi yang bukan plastik, yang stabil untuk dia latihan berdiri. Saya dulu diajarkan sama Prof. Sularto itu paling nggak suka pakai walker ya. Iya, betul. Dia lebih suka pakai kursi. Iya. Karena dengan kursi itu, kalau walker itu pasiennya bisa bergantung pada tangannya. Iya. Nah, kalau kursi dia nggak bisa. Jadi mau tidak mau gaya beratnya turun di kaki. Sehingga kakinya menjadi lebih kuat. Itu dulu rasanya saya dapat ilmu itu dari Prof. Sularto ya. Sama guru saya juga dok. Iya, itu yang terjadi.
Bu Alius, ada yang ditanyakan kepada Bu Dr. Siti? Ada. Wah, ortopedi sama rehab medis cocok banget. Sama-sama murid Prof. Sularto. Tergali semua ya Pak. Dokter, kalau misalnya pada pasien geriatri yang di kursi roda, saya pernah dengar katanya yang kakinya kan tidak bisa aktivitas banyak ya. Coba dilakukan misalnya dengan melipat koran. Itu maksudnya apa ya dok? Kakinya disuruh melipat koran. Oh, mungkin begini, Ibu. Jadi ada beberapa aktivitas yang membuat kaki digunakan seperti tangan. Kan kita kan orang yang menggunakan tangan, tidak menggunakan kaki. Tapi kaki apakah punya kemampuan untuk bekerja seperti tangan? Punya, bisa. Kalau lihat anak-anak dia bisa ngambil segala macam pakai kaki. Kakinya juga lentur karena neuroplastisitas atau setrumnya masih semuanya bisa bergerak. Kalau kita terlatih bertahun-tahun menggunakan tangan. Jadi yang lebih banyak sejarah sarafnya ke arah tangan untuk bergerak adalah tangan, bukan kaki. Nah, untuk melatih kakinya sebetulnya tidak, kalau melipat koran mungkin lebih ke arah kakinya menggeser, bisa menggeser atau ngambil jarinya kemudian dibuka tutup. Kalau di rehab ada yang namanya Whitman exercise itu dengan anduk. Jadi handuk yang dilipat bisa digulung atau dijimpit. Mungkin kita kalau berdiri di atas keset handuk, sering ya kakinya ngeremet handuk itu jarinya. Jadi barefoot kaki kita lagi telanjang kaki gitu terus ngeremet karena mau ngeringin sela-sela jari itu boleh dilakukan. Jadi kalau dia mungkin bagian tapakan kakinya itu disingkirkan atau dilipat, diminta napak ke tanah, taruh keset juga bisa Ibu, minta ngeremet jarinya. Kalau tidak bisa karena jari yang biasa kaku, boleh dibegarkan coba, bisa enggak jari kaki tapi dibegari, ditutup, dibegarin. Kalau susah dibegarin mungkin ditaruh handuk-handuk kecil di antaranya supaya dia ke stretching. Jari-jari ini otot-ototnya terstretching, webnya, kemudian balik lagi. Karena harusnya kita itu bisa nyakar begini kakinya. Kalau otot-otot kakinya itu bagus. Cuma karena banyak kemampuannya turun karena diikat dengan sepatu yang keras, jadi kemampuan ini turun, jadi otot-otot di sini lembek. Makanya banyak yang kakinya jadi telapaknya leper gitu. Padahal kaki itu tempat kita untuk menapak ke bumi. Kalau pondasinya nggak halus, pondasinya nggak kokoh, goyang sampai atas gitu. Jadi emang itu harus dilatih supaya mereka beliau-beliau yang mengalami penurunan fungsi bisa cekram lebih kuat ke bumi. Saya pun bisa melakukan itu. Saya biasa melakukan dengan teraben atau saya menggunakan sepatu yang bisa membuat kaki saya mencengkeram bumi. Jadi latihan nyeker lah ya dok, tapi tidak di batu-batu, nyeker untuk kekuatan gitu. Oh, untuk pasien-pasien DM ya terutama ya. Ya, saya aja latihan dok, karena jadi saya punya sepatu yang memang 5 jari untuk saya latihan mencengkeram supaya jari saya ingat cara mencakram ke gravitasi. Dok, mungkin ada satu lagi saya ingin saya tanyakan dok, mungkin pertanyaan orang awam kali ya dok ya. Mungkin itu orang kan sering merasa bahwa kalau mau hidup udara seger itu kan biasa pagi hari ya kan, karena pagi-pagi biasa ayo pagi-pagi hidup udara segar di luar supaya masih belum terpolusi. Sementara pasien isoman itu kan harus juga berjemur. Ya, satu napas itu kira-kira gimana? Satu kan harusnya latihan pernapasan pagi-pagi, satu harus jemur nanti agak siang. Sekarang kan nggak jemurnya agak pagi, agak ke arah siang. Itu kira-kira gimana? Ini mungkin pertanyaan orang awam yang selalu mereka pertanyakan. Jadi sebenarnya saya mau latihan jam berapa sih katanya sambil berjemur gitu. Baik dok, karena kami juga tidak mewajibkan berjemur, kami tidak mewajibkan kan juga kalau memang intinya untuk suplementasi vitamin D3 juga bisa dikonsumsi oral. Untuk di saat lagi isoman mungkin harus dipertimbangkan manfaat sama mudarat atau untung ruginya dok. Karena ada beberapa orang yang rumahnya deketan. Aliran udaranya dok, karena kalau memang klaster komplek udara, karena ini kan mini droplet yang ngikutin udara, kebetulan saya juga di komite PPI, jadi kami memperhatikan aliran udara. Kalau dia buka jendela berjemur, tetangga depannya ternyata positif semua kan juga nggak aman. Jadi tolong tetap menggunakan masker, protokol kesehatannya jadi jaga gitu dok. Latihan nafas tapi pakai masker, mau tidak mau kalau dia mau keluar rumah, karena untuk mengamankan dia juga jangan nambah
ini deposito viral load-nya nanti jumlah virus yang masuk ke badan dia nambah. Kalau meskipun sendirian belum tentu udara yang ke dia itu bersih, Dok. Karena kan kalau jarak dekat rumahnya tidak distancing, Dok. Orangnya mungkin bisa distancing. Ya, betul. Ya, mungkin itu yang perlu dipahami oleh para teman-teman di lapangan ya. Iya, Dok. Ya, karena kan kondisi di lapangan berbeda-beda. Betul. Ada yang buka jendela saja udah jendela orang lain itu loh. Ya. Dan udaranya ada beberapa rumah modern itu kan tidak aliran yang bergerak, Dok. Ada yang dead end. Jadi masuk satu tidak ada keluar. Itu yang akan jadi berputar di sana. Sering kami upayakan untuk tolong dong diatur aliran udaranya, ada udara sirkulasi keluar gitu. Betul. Baik. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Ada satu, Dok. Iya, kalau mau kita kelompokkan ya, orang pasca COVID atau orang sedang sakit COVID itu kan dua hal yang menjadi pemikiran kita semua ya. Aliran udara, aliran nafas tadi ya sampai ke paru dan sebagainya, dan satu lagi adalah aliran darah. Itu kan dua hal yang diserang pada kondisi COVID itu sendiri. Nah, untuk aliran darah, apa olahraga yang kan di situ di petunjuk-petunjuk dikatakan bahwa lakukan olahraga secukupnya, tidak boleh olahraga yang berat. Nah, olahraga yang itu apa advisnya untuk itu, Dok? Terima kasih, Dok. Jadi kami batokannya tetap saturasi oksigen sama nadi, Dok, heart rate. Jadi berapa jumlahnya denyutnya jantung. Karena beberapa itu saturasi oksigennya bagus nih. Nggak masih udara biasa room air gitu. 97, 96, mungkin 98, nggak pakai oksigen, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Tapi kok nadinya naik terus, berarti jantungnya kompensasi. Gitu. Itu yang kami minta mereka untuk adaptasi. Tolong ditakar sendiri, dengerin badannya, diukur sendiri nadinya berapa sih denyutnya di sini nih satu putaran jam itu gitu. Jadi jangan cuma seperempatnya, cuma satu putaran jam tuh berapa jedut-jedutnya itu. Kalau sampai di atas 120 tolong hentikan aktivitasnya, relaksasi dulu. Bersandar kalau perlu gitu. Ya, jadi berarti ada patokan ya untuk mengukur latihan aktivitas. Itu ya kan. Ya. Kadang-kadang orang itu karena udah bosen di kamar seharian ketika dia mempunyai kesempatan olahraga, terus dia dipaksa mau lari secepatnya, mau sepedahan setelah sembuh seperti itu. Nah, itu tidak dianjurkan berarti hal-hal yang semacam itu ya, Dok? Bertahap, Dok. Tetap kita kan tidak bisa langsung ke high intensity training, jadi nggak intensitas berat. Mulai dulu bertahap, tapi tetap patokannya kalau bisa punya tabel, bangun tidur nadi berapa, saturasi berapa. Kalau nggak punya saturasi, tadi ngitung deret angka 1, 2, 3. Yang saya ikut tadi yang kencang tapi bukan di batin ya, Dok. Ada yang, Dok saya bisa 50 dalam hati ya, iya saya bilang gitu. Nggak keluar ya udah. Nggak keluar, jadi kan karena menghitung teriak itu sama dengan ekspirasi. Kalau dia ekspirasinya panjang, berarti kan di dalamnya dia nariknya tadi juga bagus. Bagus, gitu. Ya. Monitoringnya, Dok. Betul. Kalau untuk pembuluh darah berarti itu. Nah, satu yang terakhir mungkin ya, kan tadi ada nyeri lutut. Mungkin karena dia terlalu lama tidak exercise, mungkin terentang atau apa dan sebagainya. Tadi kan memulai dengan berjalan pelan-pelan, latihan jalan seperti itu ya. Kalau nih ternyata nyerinya itu nggak hilang juga gitu. Ada nggak advice dari dokter untuk apa yang harus dia lakukan terhadap hal tersebut? Baik, terima kasih ya, Dok. Jadi kalau pasien yang memang berbaring lama, kemudian otot pahanya hilang, terutama yang sisi tengah ya, Dok, vastus intermediusnya hilang, itu kunci lututnya pasti sudah berkurang. Karena otot quadriceps atau otot paha depannya sudah melemah. Biasanya kita minta untuk latihan itu dulu, Dok. Yang mungkin kalau orang sering dengar duduk ya di pinggir tempat tidur, runcang-runcang kaki, kayak gitu ya. Itu latihan otot quadriceps dulu. Kalau otot pahanya lebih kuat, dia bisa menopang kakinya gitu, Dok. Karena harus dikuatkan otot depan, belakang, sampingnya. Nanti kalau memang masih ada nyeri, berarti dia perlu tata laksana lagi, Dok. Nanti dulunya ke ortopedi lagi, Dok, atau ke reumatolog.
Maksud saya kalau memang masih seperti itu perlu datang ke dokter ya untuk Iya betul, konsultasi, Dok. tidak Harus bisa konsultasi. dilakukan sendiri terhadap Betul. dirinya. Saya mengambil beberapa kesimpulan dari apa yang kita bicarakan ini. Jadi artinya pernafasan itu sangat penting sekali untuk dilakukan mulai dari orang itu masih sakit sampai nanti dia sembuh. Dan ada hal yang menarik terus terang di sini, dan itu jarang dokter memikirkan tentang diafragma, karena memang umumnya orang tidak berpikir otot pernafasan itu, selalu berpikirnya kan otot samping, otot depan, otot belakang, tidak pernah berpikir otot diafragma, padahal otot diafragma itu adalah otot yang paling besar menerima tekanan ya. Betul Iya, gitu, Dok. Dok? Betul, Dok. Menahan badan, menerima tekanan, mengembangkan paru-paru paling besar. Paling besar di situ. Nah, kita Ya. tidak pernah melakukan latihan pada otot-otot diafragma tersebut kan. Iya. Jadi tadi apa aktif untuk diafragma tadi, Mbak? Karena ini penting ya menurut saya kepada masyarakat dijelaskan itu. Iya. Dan mungkin dokter, karena tidak banyak dokter yang tahu bagaimana melatih otot diafragma. Karena kebetulan dokter rehab urusannya otot ya, Dok. Jadi salah satu saya kan di konsultan di rehabilitasi respirasi, kardiorespirasi. Jadi kami rawat ini untuk pasien-pasien yang diganggu nafasnya ya diafragma. Jadi gimana caranya sih diafragma atau otot yang untuk kita nafas yang ada di iga terakhir kalau dipegang itu dia bekerja dengan baik, nggak ngelawan gravitasi, caranya ya harus dibaringin. Kenapa tengkurap nggak telentang? Kalau ngelentang kan ada beban jantung, ada liver, ada lambung, kemudian tidak seluas di punggung belakang, diisinya jaringan paru-paru semua gitu. Jadi kenapa kita minta tengkurap atau muter atau rotasi ke arah tengkurap seperti kita kenal sebagai modifikasi itu untuk ngembangin itu gitu, Dok. Jadi supaya diafragma kerjanya lebih gampang. Waktu dia tarik, balon-balon udara ini mau ngembang gitu. Jadi kalau punya oksigen, dikasih oksigen, kalau nggak dikembangin, diafragmanya nggak difungsikan dengan baik, ya percuma gitu. Iya. Sayang itu orang udah nimbun oksigen ibaratnya, tapi kan nggak ada gunanya kalau yang punya yang onderdil yang Tuhan kasih ini nggak dioptimal, nggak di-tune in dulu, nggak di-tune up dulu, nggak bisa. Baik sekali. Terima kasih ya, Dokter Siti. Menarik sekali perbincangan pada hari ini, dan saya pikir masyarakat harus banyak tahu tentang hal ini. Dan ada ya video-video di apa namanya di internet itu. Ada. Saya juga ada punya ya? digital library khusus untuk latihan pernafasan, ada, Dok. Anunya ada alamat untuk bisa diakses Ya, untuk kalau masyarakat? di Persahabatan, RSUP Persahabatan, Oh, YouTube-nya. ada di situ ya. Kalau saya juga membantu di Wisma Atlet RSDC-WA Kemayoran, jadi Kemayoran. ada di YouTube RSDC-WA Academy karena kami trainer untuk di sana mengajari adik-adik perawat sama dokter umum di sana, Dokter. Kalau yang pribadi tadi IG-nya apa, Dok? Nama saya, Dok, Siti Chandra Wijananti. Iya, Dok. Baik, nanti kita cari, kita sampaikan juga kepada masyarakat. Nanti ya, Dok. Boleh ya, Dok, izin saya share linknya untuk boleh, supaya Dok. masyarakat bisa mengetahui. Karena itu hanya digital library, Dok, karena memang memudahkan saya untuk berkomunikasi dengan pasien, karena di awal pandemi Maret tahun lalu kan kami mendadak harus belajar mandiri menghadapi COVID di mana literatur belum banyak. Jadi kami berusaha membuat yang kami rasa dengan COVID itu kan gangguannya kalau kami sebut restriksi, artinya nggak bisa ngembang. Apa saja yang bisa kami sumbangkan dari bidang rehab untuk ngembangin paru-paru. Iya. Itu ada royaltinya tidak ya, Dok? Kalau rumah sakit mau ambil boleh? Boleh, silahkan, Dok. Jadi emang ada haki tapi sudah saya limpahkan ke Persahabatan tapi untuk umat, jadi tidak untuk personal. Silahkan. Oh, jadi hakinya ke Persahabatan? Iya, tapi itu bisa dokter mau adaptasi asal ditaruh reference-nya, kan bukan plagiarisme, Dokter. Paraphrasing. Ya. Baik, kalau gitu, Dokter, terima kasih sekali atas ilmu yang diberikan pada hari ini. Sama-sama. Saya juga terima mungkin kasih. Suatu saat kami juga akan panggil dokter lagi untuk menanyakan, karena banyak sekali kadang-kadang kita sudah lewat satu episode begitu, kemudian ada teman-teman bertanya kayak gini gimana ya. Nah, kita terpaksa memanggil lagi untuk kita Dok. seperti itu ya.
Terima kasih ya Bisa Dok. berbagi, Dok. Selamat malam dan selalu sehat Selamat sekali. malam. Sama-sama ya Dok. Semoga Sehat, semua. bahagia selalu. Amin Dok. Terima kasih dokter. Sami-sami Dok. Terima kasih juga atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.